Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Agatha Maniruk. Saya adalah mahasiswa program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan NIM C1E123009. Sekarang saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah Digital Marketing dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Nah, sekarang saya ingin mempresentasikan mengenai studi kasus dari PT Toga Mobil Indonesia. Nah, sebelum kita masuk kepada studi kasus dari PT Toga Mobil Indonesia, aku ingin menceritakan dulu apa sih perusahaan PT Toga Mobil Indonesia. Nah, PT Toga Mobil Indonesia adalah perusahaan otomotif asal Jepang yang beroperasi di Indonesia lebih kurang 50 tahun di Indonesia. Nah, perusahaan ini dikenal dengan produk mobil keluarga. Salah satunya itu ada Minibus Kijang, Anava yang sudah cukup populer karena ketahanan dan kenyamanannya. Namun dalam 3 tahun terakhir dari 2021 sampai 2023, perusahaan ini mengalami tantangan besar di mana pendapatan atau revenue menurun hingga 29% dan pangsa pasar turun sekitar 30%. Hal ini terutama disebabkan oleh persaingan dari brand otomotif lain seperti Honda, Suzuki, Daihatsu yang lebih cepat berinovasi dan meluncurkan mobil listrik atau electric vehicle atau EV. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa PT Toga Mobil Indonesia perlu segera beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren teknologi kendaraan yang semakin ramah lingkungan. Beberapa masalah utama yang dihadapi perusahaan antara lain yang pertama, penurunan penjualan sebesar 29% di 3 tahun terakhir. Kedua, para kompetitor sudah mulai masuk ke pasar mobil listrik, sedangkan PT Toga itu masih bergantung pada mobil berbahan bakar bensin. Yang ketiga, itu jaringan dealer yang terbatas hanya di kota besar sehingga jangkauan pasarnya kecil. Yang keempat, kepuasan pelanggan menurun, terutama karena teknologi mesin yang sudah ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, strategi promosinya masih konvensional seperti iklan televisi dan koran yang biayanya tinggi tapi kurang efektif di era digital nih. Nah, permasalahan ini menjadi dasar perlunya strategi baru yang lebih relevan dan juga lebih modern. Nah, dari permasalahan di atas, adapun analisis SWOT-nya yang bisa kita pahami secara menyeluruh. Yang pertama, dari sisi strength atau kekuatan, PT Toga Mobil memiliki reputasi kuat sebagai merek Jepang yang terpercaya selama lebih dari 50 tahun. Produk-produknya dikenal luas dan cocok untuk keluarga Indonesia. Perusahaan juga memiliki pelanggan yang loyal, citra positif di kota besar, serta jaminan kualitas suku cadang dan servis purna jual yang baik. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan di mana teknologi mesin masih konvensional, boros karena menggunakan bahan bakar, lalu promosi digital belum dimanfaatkan secara maksimal, dan selain itu perusahaan belum memiliki varian mobil hybrid atau listrik dan jaringan dealernya masih terbatas. Lanjut dari sisi opportunities atau peluang, pasar otomotif kini sedang bergerak menuju kendaraan ramah lingkungan. Ada peluang besar di segmen keluarga muda dan milenial. Kemajuan teknologi digital juga membuka jalan untuk pemasaran online dan pemerintah saat ini mendukung kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan. Dan yang terakhir dari sisi threats atau ancaman di mana kompetitor besar sudah lebih dulu meluncurkan mobil listrik, harga bahan bakarnya yang terus naik dan biaya riset produk ramah lingkungan masih sangat tinggi. Selain itu, kondisi ekonomi global yang fluktuatif juga bisa menurunkan daya beli masyarakat. Baik, kita masuk kepada strategi peningkatan penjualan dan perbaikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh PT Toga Mobil Indonesia. Yang pertama, diverifikasi produk, yaitu meluncurkan varian baru seperti hybrid Kijang Anava Eco yang lebih hemat bahan bakar. Yang kedua, ekspansi dealer tidak hanya kota besar tapi juga wilayah yang lainnya seperti wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Yang ketiga itu peningkatan layanan purna jual seperti menambahkan bengkel resmi, membuat program loyalitas pelanggan. Nah, yang keempat diadakan pelatihan SDM agar tenaga penjualan dan customer service lebih memahami penjualan berbasis digital. Nah, yang kelima ada program trade-in di mana pelanggan bisa menukar mobil lama dengan potongan harga untuk pembelian mobil baru. Nah, yang keenam itu kerjasama leasing untuk menawarkan kredit ringan dan bunga rendah agar menarik segmen pasar muda. Dengan strategi ini berfokus pada efisiensi, inovasi, peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, adapun strategi digital marketing yang bisa dilakukan dalam era digital, strategi pemasaran lebih interaktif dan juga tepat sasaran saat ini. Nah, ada 5 strategi digital marketing. Yang pertama itu social media campaign di mana menggunakan hashtag Family Journey with Anafa yang menampilkan konten keluarga menggunakan mobil Anafa di Instagram, TikTok, YouTube. Lalu yang kedua, influencer marketing dengan bekerja sama dengan influencer otomotif dan keluarga muda agar brand lebih dipercaya. Nah, yang ketiga, website atau SEO optimization dengan membuat situs interaktif yang memiliki fitur seperti virtual showroom, simulasi kredit, dan test drive online. Nah, yang keempat ada digital advertising di mana menggunakan Google Ads dan Meta Ads yang menargetkan segmen keluarga muda usia 25 hingga 40 tahun. Yang kelima, email marketing dan loyalty program untuk mengirimkan promo service, update produk dan poin reward kepada pelanggan setia. Nah, dengan strategi digital ini, perusahaan bisa memperluas jangkauan pasar sekaligus membangun hubungan yang lebih personal kepada konsumen. Baik, kita masuk kepada dampak dan proyeksi, di mana jika strategi tersebut dijalankan dengan konsisten, hasil yang diharapkan nantinya yang pertama ada peningkatan brand awareness hingga 35% dalam 1 tahun. Yang kedua, kenaikan penjualan sebesar 20% melalui pelanggan digital. Lalu yang ketiga, efisiensi biaya promosi hingga 15% lebih hemat dibandingkan dengan media konvensional. Nah, yang keempat, kepuasan pelanggan meningkat hingga 25% melalui sistem CRM digital. Nah, yang kelima, memperluas pasar baru daerah berkembang berkat ekspansi dealer. Baiklah, dengan demikian bisa saya simpulkan bahwa transformasi digital adalah kunci utama untuk kebangkitan PT Toga Mobil Indonesia. Perusahaan itu perlu melakukan inovasi produk yang ramah lingkungan, memperkuat strategi pemasaran digital, memperluas jaringan agar bisa kembali bersaing di era mobil listrik. Dengan langkah-langkah tersebut, PT Toga Mobil Indonesia berpotensi tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan untuk masa depan. Baik, demikianlah pemaparan saya mengenai studi kasus PT Toga Mobil Indonesia. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak dosen dan juga para audiens semuanya. Semoga strategi yang bisa saya paparkan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan melihat bagaimana sebuah bisnis bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.